di hari Senin itu kalau tidak ada terjadinya pesan dari grup, tidak adalah ricuhnya lagi seperti ini. Pada hari Senin dikumpulkanlah para orang tua dan kakak saya di situ memberikan kesaksian palsu. Akhirnya saya juga pribadi mental orang tua ya merasa terpukul dengan hinaan-hinaan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan Mas DU kali ini mau membahas lagi tentang kasus siswa SD yang duduk di lantai di Medan ya guys ya. Dan kasus ini ternyata cukup rumit ya. Akhirnya berkepanjangan karena Ibu Kamelia, ibu dari korban ya, itu akhirnya mempolisikan ya guru dari SD tersebut ya. Nah ini awalnya kan setelah Ibu Kamelia memviralkan siswa duduk di lantai tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian lah ya, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya, ada juga putri dari ibu guru yang melabrak dan seterusnya. Itu sudah ada di video sebelumnya. Cuman ini pada saat sudah mau damai guys ya, ternyata ada lanjutannya ya, dimana ada sebuah video ya, itu yang ternyata adalah kakak kandung dari Ibu Kamelia ya, ibu dari korban ya, kakaknya itu membuat pernyataan di media ya, dan ini sangat menghebohkan juga ya, dimana pernyataan dari kakak Ibu Amelia tersebut yaitu video yang viral itu adalah settingan ya. Dan setelah melihat dari CCTV sekolah juga, para ibu banyak ya, beberapa ibu-ibu lah ya, ibu-ibu wali murid begitu ya, dan juga termasuk kakak dari Ibu Amelia ini meyakini bahwa adiknya itu sudah men-setting sedemikian rupa sehingga video tersebut viral ya. Lalu apakah benar seperti itu? Oke, kita simak aja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja lihat di biasa ya. Kalian yang mau nonton langsung dari sumbernya ya, kita sumbernya langsung ya di TikTok. Akunnya kita tidak sembunyikan ya, ada di situ ya. Jadi kalau buat yang akun TikToknya itu tertera di sini ya, terima kasih untuk videonya. Dan ini kalian bisa ikuti ya di TikTok langsung guys ya. Jadi Mas DU langsung ada akun TikToknya di sini ya. Yuk kita lihat TikTok. 1, 2, 3 go ya. Dan ini dia nih, pernyataan dari kakak Ibu Kamelia. Ternyata siswa di kota Medan yang belajar di lantai disuruh orang tuanya bukan guru. Memang anaknya yang mau duduk di situ. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang di sini, ada yang duduk di situ. Anaknya lagi saat belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung divideoin mamanya. Gerakannya. Saya banyak menerima telepon dari orang Bukamaju ini. Pasti lah, Pak. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa, kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Gimana ya, Pak? Kan ini keluarga kan hebat. Tapi kalau bisa kalian keluarga secara tersendiri menyampaikan, dan kita sampaikan di media, ini medsos lawan medsos. Tapi kalau ada, saya kakak kandungnya merasa. Saya berani TikTok, Facebook, Boleh. kumpul sama saya, Pak. Ya, Saya yang berhadapan. jadi bukan kami yang memaksa ibu ya? Saya berani. Hentikan TikTok ini, Bang. Hentikan semua aplikasi untuk menjelekkan sekolah ini. Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, Bang. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga, Bang. Tolong Anda hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya, Bang, kami minta maaf, kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Maafkan kami, Bang. Ternyata Ya ini dari akun TikTok Topik Sumut ya. Dan nampaknya ibu ini itu berkomunikasi dengan ketua yayasannya dari suaranya ya, karena beberapa kali beliau diundang di acara TV ya, jadi Mas DU cukup hafal suaranya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi nampaknya
ibu ini atau kakak dari Ibu Amelia ini yang Mas Deo tidak tahu namanya, beliau itu berkomunikasi dengan pihak sekolah, yaitu ketua yayasan ya. Dan ketua yayasan juga bilang ini nggak ada paksaan kan, kayak gitu, ngomong seperti ini seperti itu ya. Tapi dari sudut pandang Ibu Camelia gimana nih ya, kan kita mesti berimbang ya. Sekilas intinya menurut ibu ini video yang viral tersebut settingan ya. Jadi adiknya sengaja membuat video itu, men-setting lah sedemikian rupa supaya viral ya, seperti itu ya. Dan hal ini juga ditunjang dengan CCTV ya, yang ayo kita lihat, kita nilai bersama apakah CCTV benar-benar menunjang fakta tersebut ya. Yuk kita lihat bersama ya. Semua itu dalam berdiri, bekerja seperti ini. Jadi jangan hanya sebelah dia aja. Dan kepada yang memberi bantuan, perhatikan dulu masalahnya apa. Datang dulu ke sekolah sebelum dia memberi bantuan. Dan sekarang dia memberi bantuan kepada ya, ini nampak siswa keluar masuk ya. Masalahnya di mana? Sepertinya ini masalahnya sekolah dan Mungkin bukan jam pelajaran aktif ya, atau bagaimana ya, nggak tahu ya. semuanya tenang. Oke, terima kasih. Semoga ya, kita tunggu momen yang menurut mereka dicurigai bahwa itu settingan ya. Nah, ini mulai duduk, mulai banyak duduk. Mungkin ini masih pagi atau gimana ya? Oh, tadi ada jamnya di sana. Nggak kelihatan guys, kecil ya. Enggak, ini dari awal. Nah, ini gurunya dari awal. datang. Bu Ariati membilangkan masih ada yang keluar masuk juga ya. Jadi nah, itu gurunya ke belakang ya, guru yang dimaksud. Nah, ini si anak masuk lagi. Nah, itu habis dari luar ya. Nah, yang dimaksud tuh yang depan tuh, si Mahesa ya, tuh di depan bangku ya. Tapi posisinya nggak duduk guys, berdiri. istirahat langsung dari sini dia duduk. Ini pasti itu ya. Iya, ini masih main Oh, istirahat. Ini ada yang lihat CCTV juga ngomong ya. Berarti jam istirahat, sehabis istirahat lah ya. Nah, itu si adik MI ini masih di depan, tapi nggak duduk posisinya. Dengar dia aku tadi ngomong. Dengar tadi kakak ngomong sama dia. Ya, masih ada yang keluar masuk. Ya, masih keluar masuk ya. Ya, nggak teringat lagi dulu. Gimana
Anaknya enggak? Ini anaknya Iya. ini begitu dari masuk dia langsung di sini Berdiri. berdiri. Ya, itu anaknya. Bu Aryati ini entah apa dikerjainya. Nah, itu keluar tuh. Nah, itulah mamanya. Mamanya ya? Nah, Berarti di situ. itu keluar enggak sampai keluar ya, seperti Oh. ada yang manggil gitu seperti itu. Tapi nggak kelihatan di CCTV ini guys ya. Nah, ke belakang ambil sepatu, Kan duduk. ada di settingnya kan suruhnya anaknya duduk kan. Udah di settingnya, maka dari awal kita harus tahu posisinya. Ya. Dan menurut yang nonton CCTV ini dari suaranya itu udah disetting nih itu kan kayak gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa ini disetting oleh orang tuanya karena kemungkinan tadi si anak itu kan seperti ada yang manggil ya. Sayangnya nggak kelihatannya di CCTV ini ya. Jadi seperti ada yang manggil menuju pintu lalu balik lagi, dia ke belakang ambil sepatu lalu ke depan lagi duduk. Nah, pada saat duduk itulah setelahnya terjadi insiden cekcok dan viral itu guys ya. Nah itu ya. Oke lanjut ya. Sekolah Misma ini memberikan 6 bulan bantuan gratis dari Para orang tua murid mendatangi sekolah SD Yayasan Abdi Sukma yang berada di Jalan STM Medan Johor, di mana beberapa waktu lalu viral dikarenakan adanya oknum wali murid yang memviralkan sekolah karena anaknya dihukum duduk di lantai oleh oknum guru. Kedatangan para wali murid bukan untuk mendemo sekolah karena viralnya oknum guru yang memberi hukuman kepada murid, melainkan memberi dukungan kepada yayasan tempat di mana anak-anak mereka menimba ilmu. Ya ibu dari mana? ini dari Sendiri dari mewakili orang tua murid ya? kelas 4 SD kelas 3 SD Pak. Oh iya, jadi tanggapan ibu untuk apa ini? Berita ini. Kalau menurut kami Pak, sekolah Misma ini memberikan 6 bulan bantuan gratis dari dana BOS dan 450.000 mulai dari 225 sampai 450.000 dari Pak Sofiantan. Hampir keseluruhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 9 dapat bantuan Pak. Dan kami membayar uang sekolah selama setahun itu kayaknya udah nggak ada lagi karena dari 6 bulan gratis ditambah Pak Sofiantan lunas Pak jadinya kalau dibayarkan langsung. Jadi kalau untuk citra sekolah ini kejam kepada murid kayaknya tidak. Kalau masalah anak dihukum karena dia itu nggak mengerjakan PR, memang Pak, memang ya hukum itu kan Ya, kelalaian ibu, ini kan dasarnya anak didudukkan di bawah itu karena tidak membayar uang sekolah katanya. Itu yang lagi viral. Nah, Itu pengakuan dia Pak. itu pengakuannya. Ya, tapi kalau untuk hukum di sini Pak, memang kalau siswa-siswi tidak mengerjakan PR, memang ada hukuman. Nah, seperti anak saya, 2 PR Pak, tapi 1 dikerjakan, ya dihukum. Saya nggak menyalahkan video viralnya tidak sesuai sama yang Jadi intinya video itu tidak sesuai. tidak sesuai berbalik fakta. Itu balik fakta itu Pak sebenarnya. Ada video aslinya, anaknya dia. Sekolah Misma ini memberikan Ya jadi sekolah Yayasan Abdi Sukma ini menurut ibu ini ya wali murid juga itu sangat gimana ya, sudah sangat baik ya, karena dari yayasan sendiri itu sudah memberikan bantuan juga ya menurut beliau ya. Besarannya antara 225 sampai dengan 450 tadi ya. Dan dana BOS juga ada ya katanya tadi ya. Lalu seandainya uang itu langsung dibayarkan semua menurut ibu ini lagi, jadi tidak perlu bayar setahun itu ya, karena yang 6 bulan itu ya taruhlah yang 6 bulan itu dari pemerintah, yang 6 bulan dari yayasan, seperti itu mungkin singkatnya seperti itu ya. Nah ya mengenai keakuratannya kan tadi antara 225 sampai dengan berapa gitu ya, itu mungkin setiap siswa masing-masing mungkin ya, mungkin lihat ekonominya atau gimana ya. Nah cuman di sini yang menjadi apa ya perdebatan itu duduk di lantainya menurut ibu ini lagi ya, itu bukan karena administrasi ya, bukan karena belum bayar SPP, tapi karena hukuman kedisiplinan ya, tidak mengerjakan PR dan seterusnya lah ya.
Nah, ini mana yang benar ya, kita juga tidak tahu persis ya guys ya. Ya, oke. Tapi intinya kalau memang benar-benar karena hukumannya itu karena tidak mengerjakan PR dan seterusnya, ya mungkin ya wajar ya dihukum ya. Tapi kalau karena administrasi duduk di lantai itu jelas salah ya, jelas salah. Walaupun tadi di CCTV memperlihatkan mungkin ada bayangan lah ya yang mengarahkan ke siswa untuk duduk supaya di video atau menyeting lah seperti itu ya. Tetapi banyak juga yang berkomentar ya bahwa kalau memang tunjukkan CCTV mulai kan itu hari Rabu ya, jadi 3 hari katanya duduk di lantai. Sayangnya CCTV yang hari Senin dan Selasa juga tidak ditunjukkan seperti itu ya. Jadi kalau memang karena administrasi apapun alasannya itu tidak diperkenankan guys ya. Tapi kalau karena PR, nah ini masih bisa masih bisa ditolerir lah ya seperti itu ya, supaya anak ya terbiasa disiplin juga ya. Oke, lanjut aja guys. Siswa di Medan tindakannya guru itu tetap salah ketika menghukum murid disuruh duduk di lantai gara-gara gak lunas bayar SPP. Salah, tetap guru itu salah salah. Saya tidak membenarkan tindakan guru, tetap salah. Yang jadi sorotan arek iku murid tersebut iku oleh PIP, program Indonesia Pintar. Ono KIP, ono PIP. Lek KIP kartu Indonesia Pintar, PIP program Indonesia Pintar. Bantuan dari pemerintah berupa uang yang diberikan langsung. Jadi PIP niki wis cair dijopo ibune gak dibayarno. Iku dan kasus ngene iki wakeh. Tolong Dinsos, Kemensos sing ngurusi PIP, KIP, PKH dan lain sebagainya. Iki ono kasus PIP wis cair gak dibayarno sekolah, palih nunggak. Berarti sapa wong tuane gak mementingno pendidikane anak. Ono ae bantuan kanggo anak dipek dhewe. Ya, ini dari akun TikTok Ukil Kentrong ya. Ini salah satu netizen yang berpendapat ya. Boleh ya berpendapat. Jadi menurut beliau ini karena anak tersebut penerima bantuan ya, PIP ya, itu seharusnya langsung dibayarkan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini ya. Tapi juga gurunya menurut beliau ya itu tetap salah ya, nggak bisa, itu urusan antara orang tua dan juga guru. Nah ya, jadi kalau anak sih ya nggak diperkenankan lah ya duduk diperlakukan berbeda atau diskriminasi ya, itu ya. Lanjut. Ya. Kenapa bisa terjadi pelaporan? Karena di sini Kak Kamelia merasa itu bukan settingan. Nah, ini kan kemarin sebetulnya masalahnya udah hampir kelar ya, udah ada perdamaian, udah dibantu juga dari pihak Gerindra. Nah, kemudian kan ada video yang viral bahwa kakaknya Kamelia ini datang ke sekolah meminta maaf, menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan dari adiknya sebenarnya gitu kan. Dan ditambah lagi ada potongan CCTV yang menyatakan bahwa anak itu tidak disuruh tapi dia duduk sendiri waktu mamanya datang lalu videokan seperti itu. Jadi di sini pelaporan ini karena Kak Kamelia ini ingin membuktikan bahwa itu bukan settingan seperti itu. Tapi yang saya lihat dari live tadi malam itu ada pihak yang berusaha ingin mendamaikan ya. Jadi di situ sedang disusun untuk pertemuan lagi antara saudara-saudara Kamelia ini dengan Ibu Kamelia, dengan gurunya dan juga dengan pihak sekolah dan yayasan. Semoga aja bisa ditempuh dengan jalan damai. Nah, dan di sini terkait dengan bagaimana sosok Kamelia ini kita tidak boleh campuri ya, karena ini pribadi dia sendiri ya kan. Yang kita fokuskan di sini adalah masalah si anak. Nah, untuk masalah si anak ini ya, mungkin ini memang udah rezeki dia juga, dari jalan seperti ini dia sudah bisa dapat beasiswa juga sampai kuliah katanya ya. Cuma di sini yang saya harapkan semoga pelajaran juga untuk kita sebagai orang tua, kalau bisa kita bertabayun dulu gitu.
seperti masalah ini kan gurunya diviralkan seperti itu kan. Seharusnya kita sebagai orang tua pun, walaupun kita mungkin dalam kondisi emosi atau gimana, sebaiknya kita bertabayun dulu, lapor dulu ke pihak sekolah, yayasan. Nah, kalau misalnya memang tidak ada tanggapan atau tidak ada kejelasan dari situ, maka bolehlah kita viralkan. Dan di sini tidak ada yang mengikut campur ya, karena ini adalah persoalan publik, wajar-wajar saja untuk kita tanggapi, namun tanggapilah dengan cara yang bijak seperti itu. Ya, jadi karena ini memang persoalan publik, kenapa sudah dipublikasikan ya, diupload di TikTok ya. Jadi ya pastinya warga TikTok berpendapat ya, mempunyai pendapat masing-masing. Oke, lanjut. Ini dari siapa tadi? Meta Yanesa ya. Kalian bisa ikuti di TikTok ya. Lanjut. Terkait berita yang sedang trending topik saat ini, ibu guru menghukum anak sekolah SD gara-gara tidak membayar SPP, disuruh duduk di lantai. Nah, sebagian ada yang menyalahkan ibu gurunya, sebagian juga ada yang menyalahkan orang tua si murid bahwa itu adalah rekayasa orang tuanya. Nah, saya sebagai temannya orang tuanya juga, walinya dari si anak ini. Nah, untuk saat ini tidak bisa memberikan klarifikasi apa-apa, tapi kita lihat kondisi anaknya. Nah, ini ada chat dari Ibu Camelia langsung, aku chat tadi masalahnya. Dia sedih banget sebenarnya karena dia sebagai korban, tapi dia yang malah dihujat. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia. Nah, untuk selama aku kenal Ibu Camelia ini banyak membantu orang-orang, tapi memang untuk di sosmed dia sangat aktif, suka menceritakan tentang aktivitasnya sehari-hari. Nah, mungkin dari orang-orang berbagai sekelilingnya menilai yang berbeda-beda ya, ada yang menilai terlalu lebay atau ada yang menilai itu nggak pantas atau terlalu berlebihan. Nah, Ibu Camelia ini sangat aktif untuk aktivitasnya. Nah, ini dia menceritakan anaknya itu udah malu untuk sekolah, bukan karena apa ya, dia trauma gitu kan, karena dihukum gitu dari pernyataan Ibu Camelianya. Dan anaknya yang lain juga seperti itu, dari abangnya juga malu gitu kan untuk masuk sekolah, karena kan jadinya dibully nih sama teman-teman lain, jadinya kan takut untuk masuk sekolah. Nah, sampai situ aja ya guys, kita tidak usah memikirkan gimana sih masa lalu Ibu Camelia ini. Memang setiap orang kan punya ada kesalahan juga, tapi kita harus tahu Ibu Camelia ini hanya minta keadilan, karena tidak pantas sih rasa dia seperti itu. Nah, jadi kita jangan saling menghujat, kita berdoa aja harapannya bisa berdamai dengan ibu gurunya gitu. Terima kasih. Ya, saran dari Kak Kari Tanti Hartina SH ya, itu pisahkan antara kehidupan pribadi dengan case ini, gitu ya mungkin ya, singkatnya seperti itulah ya. Jadi kalau kita ngomongin pribadi ya, di akun TikToknya, ada yang ngomongin akun Facebooknya, itu kalau bikin konten kayak gini lah, lebay lah kayak gitu ya, betul sekali ya, itu urusan pribadi guys ya. Jadi jangan dikaitkan dengan kasus ini ya. Jadi untuk kasus ini beliau mungkin hanya mengharapkan keadilan untuk anaknya ya, seperti itu ya. Tapi juga untuk ibu guru kita tetap gimana ya, positive thinking ya. Barangkali itu tadi ya, barangkali menghukum di lantai itu karena nggak ngerjakan PR atau tapi ya gimana ya, ibu guru sudah pihak yayasan pun sudah mengakui ya sebenarnya ya, di beberapa di stasiun TV swasta itu tidak menampik ya, tidak membantah, bahkan mengakui ya bahwa memang hukuman tersebut ada ya, dan ada kaitannya dengan SPP itu ya. Itu ya mungkin gimana ya, pihak yayasan apa sebelumnya belum menelusuri terlebih dahulu terus memberikan statement yang terburu-buru atau gimana. Yang jelas mereka sudah beberapa kali tuh ya diundang di stasiun TV dan sudah intinya sudah mengakui lah seperti itu. Tetapi setelah itu ya ada CCTV dan juga pernyataan dari kakak kandung dari Ibu Camelia. Nah, ini jadi rame lagi guys ya. Bahkan pihak yayasan pun itulah ya, di wawancara lagi ya sama TV ya, Mas Diu lihat tuh ya, jawabannya diminta pendapatnya ya,
dinilai sendiri aja lah, kan gitu ya. Mas Dewo pernah dengar ya, dinilai sendiri katanya. Oke, lanjut ya. Terungkap inilah alasan sang ibu yang nekat memviralkan. Ternyata Camelia sempat ditantang memviralkan saat sedang menegur wali kelas yang tengah menghukum anaknya. Padahal awalnya ia tidak ada niatan untuk memviralkan video yang kini beredar di publik. Ia tidak ada niatan untuk menjelekkan nama baik yayasan karena ia mengakui selama ini yayasan sudah cukup membantunya. Tapi ia sangat menyayangkan oknum wali kelas yang arogan dan tetap kekeh dengan peraturannya saat ditegur. Bahkan saat diingatkan jangan sampai video ini viral, wali kelas tersebut justru sesumbar malah menantang untuk diviralkan. Dan kini akhirnya kasus ini menjadi atensi publik. Di sisi lain guys, ternyata sampai video tersebut viral dan Camelia dipanggil oleh pihak yayasan untuk dimintai keterangan, wali kelas tersebut seakan tidak merasa bersalah karena tidak ada kata maaf yang keluar atas perbuatannya. Mungkin saja guru tersebut malu karena kasus ini sudah viral atau memang ia masih yakin tidak bersalah. Yang jelas kata Dilan, guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Hanya ngasih pelajaran karena saya ditantang. Viralkan kata dia pada saat saya bilang, ibu jangan sampai viral loh perbuatan gini. Viralkan katanya. Gak ada sama sekali, belum ada minta maaf dari kejadian saya pingsan di sini juga itu nggak ada untuk minta maaf. Sedikit aja kasihan sama anak saya itu juga nggak ada sampai detik ini. Ya jadi karena ya persoalan gimana ya, tidak ada yang mau mengalah ya intinya ya. Akhirnya diviralkan beneran ya sama Ibu Camelia ya. Ya gimana guys ya, ini case yang saat ini masih sulit untuk kita nilai ya. Tapi sekali lagi, kalau memang itu karena administrasi disuruh duduk di lantai, itu tidak bisa dibenarkan ya. Dan apakah Ibu Camelia tadi membuat settingan ya? Kalaupun Ibu Camelia menyeting supaya viral itu juga sebenarnya bukan tindakan yang terpuji juga guys ya. Tetapi gimana ya, karena ada viralnya satu video itu, entah itu settingan atau bukan, itu jadinya malah terungkap bahwa memang benar adanya siswa tersebut disuruh duduk di lantai karena ada kaitannya dengan SPP yang belum bayar, dan itu sudah diakui ya sama pihak yayasan ya. Artinya ya memang ada ya case duduk di lantai yang kaitannya dengan SPP itu memang ada. Lalu yang katanya settingan tuh juga kemungkinan ada kemungkinan kalau itu ada. Sayangnya kan tadi tidak kelihatan ya dari CCTV apakah Ibu Camelia itu nongol dari pintu dan segala macam, kan nggak kelihatan guys ya. Cuman sekilas kayak ada si anak itu ke pintu kayak ada komunikasi gitu ya sama seseorang lalu balik lagi gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa simpulkan ya. Oke, lanjut. Ya, karena begitu saya masuk, kan itu jam istirahat ya Pak ya. Anak-anak itu kejar saya, masih ada beberapa yang kejar saya, tarik tangan saya nih di depan pintu pagar kan. Bu, ibu ambillah rapot Mahesa, dia bilang gitu kan. Kayak dia duduknya di semen Bu, kayak pengemis katanya gitu. Masa sih, saya bilang gitu kan. Di situ saya tempat berdiri Pak. Nah, jadi anak saya ini diejek-ejek sampailah dia ke rumah. Di depan rumah itu kan dia udah dibilang viral ya. Jadi viral kok sampai pada saat di hari malam minggu ada salah satu oknum guru Pak yang memberi pesan di grup menyatakan mengumpulkan orang tua murid gitu kan, bahwasanya besok kita ada mengadakan klarifikasi bahwasanya untuk mengatakan sekolah ini gimana lah ya. Di situ di hari Senin saya memang tidak datang karena sudah pasti saya berasa dibully. Nah ternyata benar gitu Pak, di hari Senin itu kalau tidak ada terjadinya pesan dari grup, tidak ada ricuhnya lagi seperti ini. Karena kami sudah mau berusaha berdamai ya Pak sama wali kelas. Dia sudah sempat datang ke rumah, tapi surat yang dibawa itu tidak cocok gitu Pak. Jadi kita minta suratnya selembar-lembar, minta diulang kembali seperti itu. Sampai akhirnya di hari Senin dikumpulkanlah para orang tua dan kakak saya di situ memberikan kesaksian palsu. Akhirnya mencaklah lagi berita seperti ini yang makin parah gitu Pak. Nah di sini bukan hanya mental anak saya, terus adiknya juga yang kedua juga tidak mau sekolah.
Saya juga pribadi mental orang tua ya merasa terpukul dengan hinaan netizen. Ya, karena begitu saya masuk. Ya, ini klarifikasi dari Ibu Kamelia ya. Kalau tadi dari kakaknya seperti itu, ini dari Ibu Kamelia. Menurut beliau itu kejadian yang kakak dari Ibu Kamelia yang memberikan pernyataan, lalu ada ibu-ibu wali murid juga itu hari Senin. Dan sebelumnya hari Sabtunya itu ada salah satu oknum guru yang mengirim pesan lah ya, apa tadi, SMS atau WA tadi ya, ya intinya itu ini ya, mengumpulkan para wali murid itu untuk membuat sebuah pernyataan ya. Dan ternyata pernyataan tuh yang tadi guys ya, Ibu Kamelia waktu itu nggak datang karena udah feeling nggak enak katanya ya. Dan ternyata benar ya, seandainya dia datang dia pasti dibully waktu itu gitu ya katanya ya. Oke, lanjut ya. Apakah memang dibenarkan sekolah atau guru menghukum murid seperti itu apabila tidak membayar uang sekolah? Tidak dibenarkan dan tidak ada aturan apapun di Indonesia yang menyatakan bahwa jika anak belum membayar SPP kemudian mendapatkan hukuman. Ya. Yang kedua, tidak membayar SPP itu bukan pelanggaran bagi si anak. Jadi kalaupun dia misalnya disebut bahwa ini aturan, kan tadi dikatakan ya, menurut wali kelas peraturannya begini, itu peraturan yang mana? Karena sebenarnya tidak ada sama sekali. Yang berikutnya lagi, kalau kita menggunakan permen Dikbud yang terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan sekolah, itu juga sama sekali tidak menyebutkan misalnya kalau belum bayaran kemudian mendapatkan sanksi. Sanksinya apa kalau tidak bayar uang sekolah? Nah sebenarnya itu kan orang tua ya Pak, anak kan tetap tugasnya adalah belajar. Kalau terus-menerus uang sekolah tidak dibayar, sekolah bisa apa? Jadi gini, kalau itu kan sekolah swasta ya, yang memang gurunya dan operasionalnya sangat bergantung kepada bayaran orang tua selain dana BOS ya. Karena kan juga ada dana BOS. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau itu terjadi. Nah tentu dalam hal ini harusnya ada peran dari pemerintah daerah ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Terkait dengan ini sesungguhnya bisa kemudian dibicarakan. Pertanyaannya begini. Anggap tidak ada yang bayar siapapun. Oke. Orang tua tidak bayar. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh sekolah? Nggak ada yang bayar. Bulan demi bulan. Nggak ada yang bayar bulan demi bulan. Dan itu bukan karena orang tuanya nggak sanggup gitu. Apapun alasannya. Kalau tidak bayar, sekolah nggak berhak mengeluarkan atau tidak boleh masuk atau menghukum di kelas. Iya, memang nggak boleh, semua nggak boleh dilakukan yang seperti itu gitu. Jadi terus-terusan boleh sekolah walaupun nggak bayar. Dalam banyak kasus sebenarnya ketika anak-anak nggak bayar selama ini, kasus yang diceritakan ibu ini bukan yang pertama. Jadi beberapa kasus misalnya ujiannya dibedakan ruangan, lalu kemudian ada juga beberapa kasus ujiannya ngerjainnya di lantai. Lalu ada, ini sebenarnya bukan hal yang pertama gitu. Artinya kalau menurut aturan apa? Kalau menurut aturan ini pelanggaran Pak. Oke, boleh nggak sekolah tidak boleh berbulan-bulan nggak dibayar? Boleh nggak sekolah? Oke, kau tidak boleh sekolah lagi, tidak boleh masuk, boleh nggak? Kalau memang problemnya adalah ketidakmampuan orang tua, tentu harus dicarikan jalan. Karena hak atas pendidikan anak adalah tugasnya negara ya Pak. Maka tadi kita bicara kenapa ada peran pemerintah di sini. Jadi hak atas pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua adalah orang tua ini sudah membawa anaknya ke sekolah tuh dalam arti dia ingin anaknya dapat hak atas pendidikan. Tapi ketika tidak mampu dan terus menerus, ya mestinya dalam hal ini harus ada cara jalan keluar Pak, bukan kemudian anak yang dihukum. Jadi jelas menurut ibu tindakan guru tadi menghukum si murid duduk di lantai itu salah. Salah, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah bukan cuma salah tapi juga melanggar melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Tetapi pertanyaan dari Pak Hotman tadi ya cukup menarik ya, dan jawabannya cukup muter-muter juga ya dari ibunya ya. Gimana kalau orang tuanya itu nggak bisa bayar dan terus-terusan nggak bisa bayar ya? Nah ini terjadi di banyak kasus mungkin ya di Indonesia ya. Nah itu gimana solusinya? Kalau yang menghukum seperti yang di Medan tuh, kalau menurut Mas DU sih bukan cuma di situ sebenarnya ya. Mungkin cuman bervariasi, nggak duduk di lantai juga. Ya pasti kita tahu bersama lah, ada yang nggak boleh nggak dapat kartu ujian dulu ya, nggak bisa ikut ujian atau kayak gimana, itu
itu tetap ada guys ya di tempat lain ya, apalagi di sekolah swasta ya. Tapi kalau kita dari pihak sekolah juga gimana ya kalau nggak bayar-bayar sampai terus ya. Kalau menurut ibu ini sih itu harus ada solusi dari pihak dinas terkait ya, dinas sosial ya tadi ya. Karena apa? Pendidikan itu adalah hak dari setiap anak ya. Jadi harus ada solusi dari dinsos ya. Itu koordinasinya seperti apa ya, itu mungkin yang selama ini masih lemah ya. Dinsos ini mungkin kalau nggak ada laporan seperti ini mungkin ya nggak tahu ya. Nah ini baru satu kasus ya di Medan. Yang lain nih menurut saya banyak ini ya, pasti banyak nih ya. Nah ini solusinya seperti apa nanti, semoga kita bisa mencari solusinya ya bersama-sama ya, dengan kepala dingin tentunya ya. Dan untuk Ibu Camelia dan juga Ibu Guru dan juga yayasan yang sedang bersengketa ini ya, semoga tidak berlarut-larut ya, tidak panjang ya. Kalau memang ada yang salah, saling maafkan ya, seperti itu ya, segera berdamai. Sekali lagi kalau soal hukum-menghukum, kalau yang ada kaitannya dengan SPP ini bukan kesalahan anak ya. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, itu melanggar undang-undang ya. Jadi no debat ya, nggak ada perdebatan di situ ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan SPP itu sebaiknya ya minta maaf ya ibu gurunya, udah selesai sebenarnya. Kalau memang benar-benar karena ada kaitannya dengan SPP ya. Dan kalau itu yang membuat kebijakan itu dari pihak yayasan minta maaf, udah beres, clear ya. Kalau ternyata itu inisiatif dari ibu gurunya sendiri, ibu gurunya minta maaf ke orang tuanya, beres ya. Dan kalau orang tuanya juga ternyata itu ya uangnya dipakai, uang PIP dipakai, dan juga ternyata dia merasa membuat settingan atau segala macam, ya udah saling memaafkan, udah beres ya, minta maaf, beres ya. Ya semoga segera mencapai titik bertemu. Tapi Mas Dio nggak bisa ngomong karena Ibu Camelia juga tidak merasa menyeting hal tersebut ya, karena Ibu Camelia tadi kan tersinggung, akhirnya melaporkan ke polisi ya. Nah ini semoga bisa ada titik temunya ya guys ya, kasus di Medan ini nggak terlalu berlarut-larut seperti kasus-kasus yang lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan video menarik di video berikutnya. Oke, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.